Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Angelica Bernadetta Colin dengan NIM 2313031018. Di video kali ini saya akan membahas materi kewirausahaan kimia tentang keberhasilan usaha kimia dan perspektif agama terhadap wirausaha. Jadi kita masuk dalam lingkup materi yang pertama, yaitu keberhasilan usaha kimia. Pengertian dari keberhasilan usaha adalah suatu keadaan di mana usaha mengalami peningkatan yang dari hasil yang sebelumnya dan menjadi bagian utama dari sebuah perusahaan di mana segala aktivitas yang ada di dalamnya ditunjukkan untuk mencapai suatu keberhasilan. Jadi keberhasilan usaha ini di mana sebuah usaha mengalami peningkatan dalam usahanya dari yang mungkin penghasilannya misalnya 10 juta per bulan, kedepannya menjadi 12 juta atau 15 juta. Jadi dia mengalami keberhasilan dalam usahanya. Setelah membahas pengertian dari keberhasilan usaha, kita masuk ke dalam faktor-faktor dari keberhasilan usaha. Jadi sebuah usaha itu akan berhasil jika yang pertama memiliki pengetahuan tentang usaha. Jadi seorang pengusaha perlu memiliki pengetahuan dasar tentang dunia bisnis seperti mengatur pendapatan, pengeluaran, sampai strategi pemasaran. Yang kedua yaitu membuat perencanaan yang matang. Jadi kalau seorang pengusaha ini membuat satu rencana, dia harus merencanakan dengan matang. Jadi misalnya dia ingin membuat satu usaha tentang makanan berat, dia harus membuat perencanaan matang tentang satu usaha yang ingin dia bangun. Yang ketiga itu berani mengambil tindakan dan risiko. Jadi poin ini sangat penting. Ini adalah termasuk faktor keberhasilan usaha karena seorang usaha perlu menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan buruk ada satu masalah atau masalah yang datang ketika menjalani bisnis. Yang keempat yaitu memanfaatkan peluang dengan baik. Jadi saat memanfaatkan peluang dengan baik ini salah satu contohnya adalah kita memanfaatkan promosi. Jadi kesempatan seorang usaha itu ketika promosi di zaman sekarang ini sudah banyak karena kita bisa mempromosi melalui online, di mana-mana pun kita bisa mempromosi. Itu yang menjadi satu faktor penting keberhasilan, yaitu kita memanfaatkan peluang dengan baik. Yang kelima itu mengetahui cara promosi yang tepat. Jadi saat menjalani bisnis ini seorang usaha itu membutuhkan promosi yang tepat agar sesuai dengan target pasar sehingga menjadi satu faktor keberhasilan sebuah usaha. Yang keenam atau yang terakhir yaitu mampu bekerja sama dengan orang lain. Jadi sebuah usaha ini, seorang pengusaha membangun satu usaha meskipun dia memiliki ide sendiri, tapi dia akan harus tetap berhubungan dengan orang lain. Jadi bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu keberhasilan usaha. Kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu perspektif agama terhadap wirausaha. Jadi perspektif agama yang pertama ini ada agama Islam. Perspektif agama ada agama Islam. Jadi bagaimana dengan Islam mengenai wirausaha? Jadi Islam itu mengajak semua muslim untuk menjadi wirausaha dalam kehidupan mereka dengan memberikan aturan yang harus diikuti oleh semua muslim yang ingin berwirausaha. Jadi berasal dari Al-Quran, Al-Hadits. Al-Quran dan Al-Hadits adalah yang menjadi sumber nilai, sikap, perilaku, dan etika seorang muslim dalam berwirausaha. Ada perspektif agama dari agama Kristen. Jadi di agama Kristen, bisnis dapat membantu umat Tuhan untuk mencukupi kehidupan hidupnya. Seperti halnya Rasul Paulus yang mencukupi kehidupannya tanpa membebani orang lain. Bisnis merupakan sebuah sarana untuk menunjang pelayanan bagi orang Kristen karena dalam bisnis dia dapat membuka satu lapangan pekerjaan untuk umat lain bekerja. Yang ketiga yaitu ada perspektif dari agama Hindu. Jadi dari agama Hindu. Jadi dalam agama Hindu di dunia bisnis banyak muncul masalah karena antara bisnis dan beragama itu diimplementasikan secara kotomis. Jadi para pengusaha hendaknya yakin bahwa dengan melakukan bisnis yang baik itu sebagai mereka sesungguhnya melakukan kehidupan beragama yang lebih nyata, mengangkat berbagai harkat dan martabat hidup kehidupannya. Jadi perspektif agama yang terakhir yaitu Buddha. Dalam agama Buddha, manusia harus bekerja sama dengan yang lain. Dengan demikian, usaha atau bisnis yang dijalankan dapat membawa hasil tidak hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi juga untuk yang lain. Jadi agama Buddha dan agama Kristen ini sedikit ada kesamaan. Jadi perspektif mereka dalam membuka usaha itu bisa menjadi hasil buat diri sendiri dan juga bisa membuka lapangan kerja bagi umat yang lain atau orang lain. Itu saja pembahasan dari saya tentang keberhasilan usaha kimia dan perspektif agama terhadap wirausaha. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paraman Santi. Om Santi 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 Om.